Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Fahmi, mahasiswa program studi manajemen Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema yang sangat menarik sekaligus relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Tema yang akan saya angkat ini berjudul Filsafat Ilmu di Era Kecerdasan Buatan atau AI. Masihkah manusia menjadi penentu kebenaran? Kita akan memasuki ke latar belakang permasalahannya. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita hidup pada masa yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Salah satu teknologi yang berkembang paling pesat saat ini yaitu AI atau kecerdasan buatan. AI kini tidak hanya digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi, tetapi juga telah mampu menulis artikel, menjawab berbagai pertanyaan, menerjemahkan berbagai bahasa, membuat karya seni, bahkan bisa mendiagnosis berbagai penyakit. Dan mungkin AI saat ini juga bisa direkomendasi untuk investasi, bahkan menjawab pertanyaan layaknya seorang manusia. Kehadiran AI ini menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar. Mungkin salah satu pertanyaan ini, jika mesin dapat menghasilkan informasi dengan cepat dan akurat, apakah manusia menjadi pihak yang menentukan kebenaran? Pertanyaan kedua, apakah jawaban yang diberikan AI dapat dianggap sebagai suatu kebenaran ilmiah? Ataukah manusia tetap memiliki peranan utama dalam menilai, menguji, dan mempertanggungjawabkan suatu pengetahuan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam presentasi saya kali ini. Selanjutnya tujuan presentasi saya kali ini, tujuan pertama itu memahami konsep filsafat ilmu dan kaitannya dengan perkembangan kecerdasan buatan. Tujuan kedua ini menganalisis bagaimana AI mempengaruhi proses pencarian dan validasi pengetahuan. Ketiga, mengkaji apakah manusia masih berperan sebagai penentu kebenaran di tengah dominasi teknologi digital. Keempat, memberikan pandangan kritis mengenai hubungan antara manusia, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan buatan. Untuk topik kali ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena AI telah masuk ke berbagai bidang kehidupan. Di kehidupan pendidikan, mahasiswa menggunakan AI untuk membantu belajar, bahkan mungkin untuk membantu menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai penyakit. Di sektor bisnis, AI digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen. Namun demikian, teknologi AI juga dapat menghasilkan informasi yang salah, bias, bahkan manipulatif. Fenomena deepfake, penyebaran berita palsu dan kesalahan algoritma menjadi bukti bahwa teknologi tidak selalu menghasilkan kebenaran. Oleh karena itu, filsafat ilmu tetap diperlukan untuk menguji validitas, objektivitas, serta tanggung jawab penggunaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Filsafat ilmu ini membahas 3 aspek utama. Aspek pertama itu aspek ontologi, di mana ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu dalam konteks AI. Dalam konteks ini muncul pertanyaan, apakah pengetahuan yang dihasilkan mesin dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sesungguhnya? Dan apakah kecerdasan buatan memiliki pemahaman atau hanya sekedar memproses data? Dari aspek kedua, epistemologi. Di epistemologi ini membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan menentukan kebenaran. Menurut filsafat ilmu, pengetahuan yang benar harus melalui proses observasi, verifikasi, pengujian, dan evaluasi. AI bekerja dengan cara mempelajari data dalam jumlah besar menggunakan algoritma. Namun, AI tidak memiliki kesadaran, pengalaman hidup, maupun kemampuan refleksi moral sebagai manusia. Dengan demikian, AI dapat membantu memperoleh informasi, tetapi belum tentu dapat menentukan kebenaran secara mutlak. Dan dilihat dari
filsafat dari aspek aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang muncul itu, untuk siapa AI digunakan dan apakah penggunaan memberi manfaat bagi masyarakat? Bagaimana etika penggunaan AI agar tidak merugikan manusia? Nah, di aspek aksiologi menjadi penting karena teknologi harus tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia. Kemudian kita akan memasuki analisis kasus nyata. Kasus pertama yang akan dibahas ini tentang deepfake. Deepfake merupakan teknologi AI yang dapat membuat video seseorang tanpa tampak berbicara atau melakukan sesuatu sebenarnya yang tidak pernah terjadi. Contohnya itu seperti video tokoh publik yang diedit menggunakan AI sehingga tampak mengucapkan pernyataan tertentu atau berbicara tertentu. Dampaknya ini mungkin cukup serius. Masyarakat dapat tertipu dan bisa dengan cepat menyebarkan berita-berita hoax atau informasi palsu. Dengan deepfake ini membuat kepercayaan publik ini bisa menurun. Dalam perspektif ilmu filsafat, fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menghasilkan sesuatu yang tampak benar, tetapi sebenarnya salah. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan berpikir kritis dari manusia. Dan kemudian di kasus kedua yang saya bahas ini, AI dalam dunia pendidikan. Saat ini banyak mahasiswa menggunakan AI untuk membuat tugas, merangkum hingga presentasi. Bahkan berbagai tugas pun mungkin dibuat menggunakan AI. AI memang dapat meningkatkan efisiensi belajar, namun terdapat risiko ketergantungan. Mahasiswa dapat kehilangan kemampuan berpikir analitis kritis apabila hanya menerima jawaban dari AI tanpa melakukan verifikasi. Bahkan mahasiswa mungkin akan malas untuk belajar karena mudahnya mendapatkan jawaban dari AI. Disinilah filsafat ilmu berperan. Filsafat ilmu ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui menerima informasi, tetapi juga melalui proses berpikir, mempertanyakan dan menguji kebenarannya. Oke, kemudian kita bisa melanjut ke kasus ketiga, yaitu AI dalam kesehatan. Beberapa rumah sakit telah menggunakan AI untuk mendeteksi kanker melalui analisis citra medis. AI mampu bekerja lebih cepat dibandingkan manusia, namun keputusan terakhir tetap harus berada di tangan dokter. Dokter harus mempertimbangkan kondisi pasien secara menyeluruh. Karena dokter memiliki empati dan AI tidak memiliki empati. Dokter juga mempertanggungjawab secara etis dan hukum atas keputusan medis yang diambil. Kasus ini menunjukkan bahwa AI berfungsi sebagai alat bantu, bukan untuk mengganti manusia, bahkan untuk memutuskan penyakit apa yang diderita oleh pasien. Hanya dokter yang dapat menentukan apa yang diderita oleh pasiennya. Oke, selanjutnya kita lihat dari pendapat para ahli seperti Karl Popper. Karl Popper itu menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus dapat diuji dan dibantah. Suatu teori dianggap ilmiah jika memungkinkan untuk dibuktikan salah. Dalam konteks AI yang kita bahas ini, informasi yang dihasilkan mesin harus tetap diuji oleh manusia. AI tidak boleh diterima begitu saja sebagai sumber kebenaran mutlak. Mungkin di teori kedua, Thomas Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu terjadi melalui perubahan paradigma. Nah, di konteks AI ini, kemunculan AI dapat dipandang sebagai paradigma baru dalam memperoleh pengetahuan. Namun, perubahan paradigma tersebut tetap memerlukan evaluasi kritis dari manusia. Oke, selanjutnya kita memasuki ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan filsafat ilmu dengan berbagai cara. Pertama, selalu melakukan verifikasi informasi yang diperoleh dari AI. Kedua, membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Dan ketiga, menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Keempat, mempertimbangkan aspek etika sebelum menggunakan teknologi.
Demikian, manusia tetap memiliki peran utama sebagai penilai, pengawas, dan pengguna yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari apa yang saya bahas kali ini, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu masih sangat relevan pada era kecerdasan buatan. AI memang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengolah data dan menghasilkan informasi. Namun AI tidak memiliki kesadaran, nilai moral, pengalaman manusiawi, maupun tanggung jawab etis. Karena itu manusia masih menjadi penentu utama dalam menilai kebenaran suatu pengetahuan. Filsafat ilmu ini membantu manusia memahami batas-batas teknologi serta menjaga agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap berpihak kepada nilai kemanusiaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat ilmu di era kecerdasan buatan AI. Masihkah manusia menjadi penentu kebenaran? Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya filsafat ilmu di tengah pesatnya perkembangan teknologi modern. Saya, Rian Fahmi dari Program Studi Manajemen Universitas Cyber Muhammadiyah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.